Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan tausiahnya yang dapat menambah wawasan keislaman, keimanan, dan ketakwaan Anda. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Teks hadis tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi Nu'man bin Bashirin radhiyallahu anhu. Dari Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, Sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, Innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu telah jelas. Wa innal harama bayyinun, dan yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Jadi jelas ya, halal itu sudah jelas. Halal yang halal itu pertama yang wajib, yang kedua yang sunat, yang ketiga yang mubah, yang keempat yang makruh. Jadi yang makruh itu masih halal. Ya. Jadi itu semua sudah jelas. Nah, wal haramu bayyinun, dan yang wa innal harama bayyinun, dan yang haram itu juga sudah jelas. Yang diharamkan oleh Allah itu tidak banyak, cuman sedikit. Maka selain yang diharamkan itu hukumnya halal. Misalnya mengenai binatang-binatang. Binatang yang diharamkan itu pertama ada 5 menurut para ulama. Ada 5 kenapa suatu binatang itu diharamkan. Pertama, karena nas Al-Quran dan nas Al-Hadis mengharamkannya gitu. Jadi haram karena menurut nas Al-Quran, nas Al-Hadis itu haram. Misalnya dalam Al-Quran dikatakan hurimat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hurimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kalian al-maitatu, bangkai. Nah, bangkai itu haram hukumnya. Yang dimaksud bangkai itu adalah binatang yang mati bukan karena disembelih. Ya, itu yang disebut bangkai. Kecuali bangkai ikan dan belalang. Artinya ikan itu walaupun tidak disembelih, kalau dia mati itu halal dimakan. Demikian juga belalang. Ya. Belalang itu simut ya. Waktu saya tinggal di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, itu kalau
pergi ke kebun itu banyak sekali belalang. Ya, biasanya di daun-daun daun keladi. Ya, itu belalang itu banyak. Walaupun belalang itu besar, kalau dia mati tidak disembelih maka itu halal. Nah, bangkai itu binatang yang mati kalau binatang itu memiliki darah yang mengalir. Misalnya ayam, mentok, ya, kambing, sapi dan lain-lain. Kalau dia mati tidak karena disembelih, itu termasuk bangkai. Kalau kita menyembelih ayam belum putus urat nadinya atau kerongkongannya, kemudian masuk air dan mati, maka ayam tersebut haram. Karena matinya bukan karena disembelih, tapi karena matinya masuk ke dalam air. Jadi kalau kita ke pasar, ayamnya itu bagusnya minta disembelih di hadapan kita. Jadi kelihatan matinya itu karena disembelih, bukan masuk ke air panas. Banyak di antara pedagang ayam yang menyembelih binatang itu, ayam itu belum mati, kemudian ayam itu dimasukkan ke air panas. Nah, maka itu haram. Termasuk kalau kita berburu, ya, misalnya kita menembak, memanah, kemudian binatang itu mati, tapi matinya itu karena terperosok ke lumpur, ya, mati, maka itu menjadi haram karena matinya bukan karena dipanah oleh kita. Lalu misalnya binatang yang diburu, ya, kemudian binatang itu mati, ya, dan matinya itu di air misalnya, maka itu binatang itu haram karena itu termasuk bangkai, karena matinya bukan karena diburu. Nah, atau misalnya binatang yang kita punya anjing buruan lalu digunakan untuk berburu, dan binatang yang diburu itu dimakan oleh anjing, bukan disetorkan kepada kita. Nah, maka itu juga haram. Nah, jadi itulah yang dikatakan bangkai. Nah, kalau menyembelih yang harus putus adalah tempat keluar masuknya udara, tempat keluar masuknya makanan, dan urat nadi, ya, saluran darah itu harus putus, tiga-tiga itu. Dan sembelihan di dalam Islam itu yang sangat sesuai dengan kesehatan, sesuai dengan tuntutan kesehatan. Beda dengan para penyembelihan ala barat, binatang itu dipingsankan dulu baru disembelih. Nah, maka darah itu tidak keluar sehingga dagingnya itu menjadi daging kotor yang tidak layak untuk dikonsumsi. Dan rasa sakit yang dirasakan oleh binatang itu lebih tinggi daripada dengan disembelih dengan cara Islam. Jadi kalau kita menyembelih binatang, sudah putus urat nadinya, sudah putus tenggorokannya, sudah putus kerongkongannya, nah maka darah itu dipompakan oleh jantung dari mulai kaki ke seluruh tubuh sampai keluar darah itu melalui nadi. Nah, sehingga dagingnya itu tidak terlalu banyak darah gitu. Nah, sebaliknya kalau disembelih itu dipingsankan dulu seperti penyembelihan ala barat, nah maka darah itu tidak keluar semuanya. Ya, padahal darah itu haram. Sekali lagi, innama haroma alaikumul maitata. Pertama adalah bangkai. Yang kedua wadama. Dam itu artinya darah gitu. Ya, kecuali darah yang masih nyelip di daging itu ma'fu anhu, ya,
dimaafkan. Maka kalau kita makan daging yang masih ada darahnya dikit-dikit, itu halal, dimaafkan ya. Tinggal digecerotan ku kecap supaya teka tingali ya, darahnya. Nah itu halal, itu dimaafkan. Walahmul hinjir, daging babi. Daging babi itu termasuk yang diharamkan. Bukan hanya dagingnya, termasuk kulitnya, termasuk bulunya, termasuk lemaknya. Itu semuanya haram ya, yang ada pada babi itu. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi, dan yang disembelih bukan karena Allah gitu. Nah, misalnya di beberapa tempat suka ada tradisi menjembelih binatang untuk sesajen. Ya, misalnya pada saat hajat laut Pakidulan di Pamengpeuk sana, atau hajat laut Kaler gitu ya. Itu biasa ada upacara melarungkan kepala kerbau. Nah, kepala kerbau yang dilemparkan ke laut, misalnya kita sayang ya kepada kepala kerbau itu, lalu kita ambil, itu haram hukumnya. Kenapa? Karena disembelih bukan karena Allah. Dalam tradisi animisme, dalam tradisi dinamisme sebelum Islam itu datang atau setelah Islam itu datang, masih ada keyakinan pada sebagian manusia itu bahwa domba yang berwarna hitam atau ayam camani itu bisa memberikan kekuatan tersendiri bagi bangunan. Misalnya kalau mau membuat jembatan supaya jembatan itu kuat, maka harus dikubur kepala manusia supaya kekuatannya mencapai ratusan tahun. Atau kalau tidak ada, bisa pakai kepala kerbau, tapi itu lebih sebentar kekuatannya, lebih cepat. Atau bisa oleh kepala kambing, atau kalau tidak pakai kepala ayam camani. Nah, itu adalah keyakinan-keyakinan yang tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Maidah, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum turhamun. Ya. Nah, sesungguhnya khamr, minuman keras, itu jelas haram. Wal maisir, dan perjudian. Wal ansab, undian dengan anak panah. Misalnya di antara bapak-bapak mau pergi ke Jakarta, jadi nggak pergi besok misalnya, maka ditulis di kertas, itu masyarakat jahiliyah begitu ya, baik buruk dikocok begini, kemudian dikeluarkan. Kalau yang keluar itu kata-kata baik, maka dia jadi pergi. Kalau tidak, maka tidak jadi pergi. Itu namanya ansab, undian ya. Wal azlam itu sesajen. Nah, sesajen itu diharamkan dalam Islam, tetapi masih ada kaum muslimin yang suka memberikan sesajen, baik itu di sawah, di ladang, di pantai, atau bahkan di rumah gitu. Ya, padahal kita sebagai muslim, Tuhan kita itu Allah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah segala yang ada di langit, milik Allah segala yang ada di bumi. Jadi kalau Allah memiliki semuanya, itu tidak butuh sesajen dalam bentuk kepala kerbau, rujak kalapa, cai kopi, dan lain-lain. Asa sengi cai kopi ya Pak? Nggak ya. Nggak ada minum ini Pak. Oh, biar aja biar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sesajen itu jelas dilarang di dalam agama Islam, Al-Quran. Itu kata Al-Quran, min amali syaiton, termasuk perbuatan setan. Ya, perbuatan setan dilakukan oleh manusia. Minum khamr, berjudi, mengundi dengan anak panah, dan juga memberikan sesajen, itu adalah perbuatan setan.
perbuatan setan dilakukan oleh manusia. Jangankan perbuatan setan, bapak-bapak melakukan perbuatan anak-anak. Misalnya bapak-bapak di sini main anyang-anyangan gitu ya. Anyang-anyangan seperti barudak. Itu sudah tidak bagus, apalagi perbuatan setan. Ya, fajtanibuhu, hendaklah kalian menjauhinya. La'alakum turhamun atau la'alakum tuflihun, supaya kalian dirahmati, supaya kalian memperoleh kebahagiaan. Itu yang diharamkan. Haram berdasarkan Quran. Belum lagi yang haram berdasarkan hadis. Misalnya binatang burung yang mencengkram. Jadi untuk menangkap mangsanya itu dengan mencengkram. Ya, kalau bahasa kita itu ngagaruda gitu ya. Si kakinya 2 ke depan, 2 ke belakang gitu. Itu haram. Kemudian binatang buas, ya, karnivora gitu. Harimau dan lain-lain, binatang yang bertaring. Nah, itu termasuk yang diharamkan. Nah, jadi yang haram itu jelas, itu yang pertama. Yang kedua, haram karena binatang tersebut wajib untuk dibunuhnya. Misalnya ular, kalajengking. Kalau kita menemukan ular atau kalajengking, walaupun dalam keadaan sholat, maka kita wajib untuk membunuhnya. Tapi jangan dibatalkan sholatnya gitu. Ya, gerak bagaimana? Kalau gerak ada keperluan seperti tadi, itu termasuk yang dibolehkan. Misalnya di masjid ada ular. Kemudian kita ambil dulu tongkat misalnya di rumah atau di belakang masjid ini, atau cari kayu kemudian memukulnya. Itu termasuk yang diperintahkan untuk dibunuh. Termasuk kalajengking, kelabang gitu. Nah, itu termasuk yang diharamkan. Kemudian yang ketiga, haram karena tidak boleh dibunuh. Ya, misalnya burung hudhud. Ada yang mengatakan burung hudhud itu burung yang biasa ada di rumah kita, burung apa namanya? Yang biasa pagi-pagi bunyi itu golejra. Itu yang diharamkan ya, golejra itu. Nah, kemudian apa itu? Tawon, animal. Itu tidak boleh kita membunuh tawon itu. Maka ulama mengharamkannya. Itu yang keempat, yang ketiga ya. Yang keempat, diharamkan karena berbahaya untuk kesehatan. Al-Quran menyebutkan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian campakkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Misalnya kita makan beling, itu haram kita makan beling itu karena membinasakan kita. Kita makan racun, ya, itu haram makan racun. Ya, kalaupun mati kita muslim tapi makan racun, matinya itu, atau bunuh diri, ya, atau termasuk orang yang durhaka. Kalau meninggal dunia ya disolatkan juga, tetapi yang menyolatkan bukan tokoh-tokoh masyarakatnya. Jadi katakanlah ada seorang yang mati karena menenggak racun, maka Nabi tidak mau menyolatkan. Nabi menyuruh sahabat untuk menyolatkannya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mati karena bunuh diri, karena gantung diri, atau karena minum minuman keras, ya disolatkan juga, tetapi tidak boleh oleh pemuka masyarakat gitu. Ya, tidak boleh misalnya ulamanya di situ, nggak perlu dia menyolatkan, atau ketua DKM-nya, ketua RT-nya, ketua RW-nya, nggak boleh. Tapi yang menyolatkan itu yang lainnya begitu. Nah, itu kalau minum racun. Dan yang terakhir karena khobais, karena kotor, ya. Kotoran yang ada di sapi tank tidak boleh kita makan gitu ya. Bagaimana kalau kita berternak belut atau beternak lele di sapi tank? Ya.
Kemudian nanti kan kita bisa saja lele itu besar, belut-belut itu menjadi besar-besar. Mana? Ini ya. Punten heula, Pak. Ya, apa bedanya dengan ayam yang juga makan kotoran? Jadi sama dengan makan lele yang dari sapi tank itu, atau dari belut dari sapi tank itu. Sudah diproses sedemikian rupa ya. Nah, jadi Bapak-bapak sekalian, sudah jelas yang haram itu. Selain dari yang haram itu halal. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun. Dan di antara keduanya adalah perkara yang syubhat, yang samar-samar. Babi haram ya Pak ya? Haram jelas. Kemudian banteng atau sapi halal. Kemudian di Sumatera itu ada binatang yang merupakan hasil persilangan antara babi dengan banteng. Itu namanya tenu gitu. Ya, tenu. Babi dengan banteng, banteng halal, babi haram. Kemudian dikawinkan babi dengan banteng, maka dihasilkan binatang yang namanya tenu. Ya. Nah, itu syubhat itu. Kita tidak tahu nih halal atau haram begitu. Atau mungkin nanti domba dikawinkan dengan anjing gitu. Ya. Karena persilangan itu biasa saja terjadi. Ada penyakit tertentu yang mohon maaf bersetubuhnya itu dengan binatang, dengan anjing. Ada orang yang lahir badannya manusia tapi kepalanya anjing. Nah, itu persilangan begitu. Domba Garut itu kan persilangan antara domba dari Afrika Selatan ya dengan domba dari Spanyol atau Australia, dikawinkan dengan domba asli Garut. Nah, itu menjadi domba Garut itu namanya. Domba priangan. Badannya itu besar, bisa 100 kilo. Nah, bisa seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti tadi, seperti binatang yang saya sebut tenu itu termasuk kepada syubhat. Ya. Bunga bang. Ya, ada bank konvensional. Konvensional itu ada dua, milik pemerintah dan milik swasta. Ada juga bank syariah. Kalau bank syariah sudah jelas halal gitu ya. Karena produk-produknya sesuai dengan akad atau perjanjian sebagaimana diajarkan dalam fikih Islam. Nah, seperti mudorobah, murabahah, IMBT ya, ijaroh ma'al bai' wa tamlik atau mumtahiyah bitamlik gitu. Nah, itu namanya ijaroh itu sewa menyewa. Jadi kalau kita memperoleh pembiayaan pembelian rumah dari bank syariah pakai IMBT, berarti bank yang membeli, kemudian misalnya 100 juta, ya kita mengembalikannya 100 juta, tidak ada bunganya. Tapi bank itu kan harus ada untung, disewakan dulu oleh bank kepada kita. Itu namanya ijaroh. Ijaroh mumtahiyah ijaroh ma'al bai' wa tamlik gitu. Nah, itu semacam itu contohnya. Jadi itu termasuk yang dihalalkan. Nah, kemudian ada bank konvensional milik pemerintah. Ada ulama yang jelas mengharamkan, ada ulama yang jelas menghalalkan, ada ulama yang memandangnya itu syubhat, remeng-remeng gitu. Karena apa? Bank milik pemerintah
itu kan nanti keuntungannya kembali lagi kepada rakyat. Ya, kembali lagi kepada rakyat. Saya tidak tahu apakah bank pemerintah nanti akan menjadi milik Tiongkok gitu. Karena utangnya itu besar-besar walaupun tidak butuh kepada utangan tapi pangutangkeun ribuan triliun gitu. Nah, selama menjadi bank pemerintah, ulama masih berbeda paham. Nah, yang demikian itu masih dalam kategori syubhat. Masih dalam kategori syubhat gitu. Ya. Termasuk dana haji digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan infrastruktur gitu. Nah, itu termasuk syubhat menggunakan itu gitu. Itu syubhat. Faman waqa'a fi syubhati, barang siapa yang jatuh pada syubhat, faqad waqa'a fil haram, maqad waqa'a fil haram, maka dia jatuh kepada haram. Ya, seperti itu. Karoi yar'a haulal hima yusiku ayyaqa'a fih, seperti orang yang menggembala, yar'a haulal hima, yang menggembala di sekitar tanah larangan. Jadi ada tanah-tanah ini yang dilarang masuk misalnya, kemudian si penggembala itu menggembala di sekitar tanah larangan itu. Yusiku ayyaqa'a fih, maka dia hampir saja akan masuk ke dalam tanah larangan itu. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahui kata Nabi, setiap raja itu memiliki tanah larangan. Ada tanah-tanah yang tidak boleh dimasuki oleh masyarakat. Ada tanah-tanah yang pohon-pohonnya tidak boleh ditebang. Ya, barang-barang yang ada di sana tidak boleh diambil. Itu namanya tanah larangan. Wa inna himallah maharimuhu, tanah larangan Allah itu adalah yang diharamkan. Itu yang diharamkan. Ala wa inna himallah, ketahuilah bahwa larangan Allah adalah maharimuhu, yang diharamkannya. Itu yang dilarang oleh Allah. Tidak boleh kita menyentuh kepada yang dilarang. Apa yang menyentuh yang dilarang itu? Ada 7 organ tubuh yang biasa menyentuh kepada yang diharamkan, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah mata. Ya, pertama mata. Mata itu digunakan untuk melihat yang tidak boleh untuk dilihat. Maka dalam Al-Quran dikatakan, ya, katakanlah kepada perempuan yaghdudna min absorihinna, agar mereka itu menundukkan pandangan mereka, karena pandangan perempuan itu akan bisa melemahkan pikirannya, akan bisa melemahkan logikanya. Maka dengan pandangan itu orang itu menjadi lemah, ya. Jadi kalau pandangannya kuat, maka logikanya itu akan lumpuh. Maka dia akan mau berbuat apapun karena logikanya, pikirannya itu sudah lumpuh. Nah, itu jadi mata itu masuk kepada hal yang dilarang. Kemudian telinga, apa yang tidak boleh diucapkan maka dia tidak boleh untuk didengar. Orang yang gibah nggak perlu kita dengar, tetap tutup kepala, mata, telinga. Orang yang sedang memfitnah jangan dengar gitu. Karena segala yang dilarang untuk diucapkan dilarang juga untuk didengar. Yang ketiganya lidah. Lidah juga atau lisan ini digunakan untuk berkata-kata yang tidak baik. Ya, maka dalam hadis dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik, atau kalau tidak bisa berkata baik, hendaklah diam.
Ya, diam itu emas, as-sukutu fiddatun. Diam itu emas. Ya, as-sukutu zahabun. Diam itu emas. Kalau tidak bisa berkata baik, maka diam saja. Karena lidahmu adalah harimaumu. Pada waktu Nabi Shallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat ada orang yang menjulurkan lidahnya, kemudian dipotong, kemudian panjang lagi, menjulurkan lagi, dipotong lagi terus. Nabi bertanya, siapa itu? Malaikat menjawab, dia adalah orang yang selalu menggibah, fitnah, kata-kata keji, kata-kata buruk. Kemudian tangan, kaki, kemaluan, perut. Nah, itu semua organ tubuh yang bisa masuk ke pada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna himallah wa maharimuhu. Ketahuilah bahwa tanah larangan Allah adalah yang diharamkannya. Ala, ketahuilah oleh kalian, wa inna fil jasadi mudghatan, bahwa di dalam jasad itu ada segumpal darah. Fa idza soluhat soluhal jasadu kulluhu. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah badan itu semuanya. Wa idza fasadat, dan apabila buruk, fasadal jasadu kulluhu, maka jasad itu akan rusak semuanya. Ala, ketahui, wahyal qalbu, dia adalah qalbu. Nah, qalbu itu apa? Nah, ini jangan dulu diartikan ya. Selama ini qalbu itu diterjemahkan hati. Sebentar Pak ya. Qalbu itu diterjemahkan hati. Betul tidak gitu? Di dalam Al-Qur'annya qalbu, dalam hadisnya qalbu. Terjemah dari sebagian ulama itu hati. Dalam Al-Qur'an, qalbu itu memiliki fungsi berpikir. Pertanyaannya, apakah hati itu bisa berpikir? Kalau hati itu liper gitu. Hati itu kan liper gitu, bahasa fisiknya. Pertanyaannya, apakah liver itu bisa berpikir? Apakah di situ ada neuron-neuron, ya, saraf-saraf otak yang memiliki fungsi untuk menyimpan, untuk berpikir? Al-Quran menyebutkan, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami telah menyediakan neraka jahanam itu, kebanyakan penghuninya adalah manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya qalbu, hati. La yafqahuna biha, tapi tidak bisa paham. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Kalau telinga fungsi untuk mendengar itu betul. Ya, saya berbicara kemudian diantarkan oleh lapisan atmosfer yang di dalamnya itu ada ether ya, sebagai penghantar dari getaran antara rongga mulut saya dengan udara yang ada di tenggorokan atau kerongkongannya, tenggorokan. Bunyinya bisa A, bisa I, bisa U, bisa O gitu. Masuk ke telinga merambat. Di sini ada genderang-genderang telinga yang menerima rambatan ether itu sehingga terdengar suara kita. Tapi kalau kita berada di bulan, di situ tidak ada atau kurang lapisan atmosfer, suara kita berteriak itu tidak akan terdengar gitu. Tidak ada terdengar. Nah, itu benar telinga. Mata juga bisa melihat dalam jarak tertentu, terlalu dekat tidak bisa, terlalu jauh juga tidak bisa, terlalu besar juga tidak bisa, terlalu kecil tidak bisa. Virus corona
dengan mata kita tidak bisa melihatnya. Kemudian benda angkasa yang ada di langit, ukuran bintang yang diameternya mencapai 60 juta tahun perjalanan cahaya, itu juga tidak bisa melihat kita itu karena terlalu besar dan terlalu jauh gitu. Sangat terbatas mata kita itu. Kemudian hati, kolbu, lahum kulubun. Tadi kolbu layab kohuna biha, tidak paham. Nah, kemudian para ilmuwan sekarang mengatakan bahwa yang dapat berpikir itu jantung, ya, jantung itu kan darah juga. Jantung itu bisa berpikir karena pada jantung itu mengandung 40.000 sel saraf otak. Maka jantung itu bisa berpikir. Saya mempertanyakan mengenai bolehkah tidak cangkok jantung menggunakan jantung orang kita pakai gitu. Yang mungkin masih ada memori-memori, baik memorinya yang baik ataupun yang buruk. Yang mendingan kalau jantung yang dicangkokkan ke kita itu jantungnya ulama yang soleh atau wali Allah. Ini bagaimana kalau jantung yang kita ambil itu dari preman? Maka cara berpikir preman gitu. Nah, itu ada kejadian orang yang dicangkok jantung menggunakan jantung seorang laki-laki yang mati karena bunuh diri. Kemudian si yang dicangkok jantung itu ingin berterima kasih kepada keluarganya. Setelah dicari, ternyata ketemu dengan istri dari yang punya jantung itu. Akhirnya yang dicangkok jantung itu jatuh cinta. Kemudian karena jatuh cinta, kenapa jatuh cinta? Ya kan jantungnya sama dengan jantung yang suaminya yang tadi. Kemudian satu saat bertengkar. Karena pertengkaran itulah mentalnya tidak kuat, kemudian bunuh diri. Sama matinya bunuh diri, dan bunuh dirinya pakai pistol yang mereknya sama, ukurannya sama, kalibernya sama. Nah, sehingga di sini para ulama, para ilmuwan itu berupaya untuk meneliti jantung itu. Maka ditemukan di dalam jantung itu ada fungsi berpikir, karena di dalamnya ada saraf-saraf otak. Nah, maka terjemah dari kolbun atau kulubun itu tidak harus hati dalam arti liper gitu. Tapi ya sudah saja kolbun saja, jantung gitu ya. Nah, maka kolbun itu jantung. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada mudghah, segumpal darah. Fa idza saluhat saluha jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu. Apabila baik kolbunya, maka baik pula jasadnya. Dan apabila rusak, maka rusak pula jasadnya. Nah, itulah Bapak dan Ibu sekalian, muslimin muslimat, para remaja yang hadir dan juga yang berada di luar sana di berbagai kawasan, mengenai yang halal dan yang haram. Saya tadi tidak menjelaskan hubungan antara kenapa dari tanah larangan kemudian jatuhnya ke hati. Hati itu punya daya pikir, memikirkan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang kotor, mana yang bersih, mana yang harus diamalkan, mana yang harus dijauhi. Hati itu memiliki kemampuan untuk itu, karena di dalamnya itu ada saraf otak gitu, yang dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, yang dapat berpikir bagaimana supaya hal-hal yang diharamkan untuk dimakan tapi bermanfaat dan berguna bagi manusia. Karena apa? Karena semua yang ada di langit dan yang ada di bumi untuk manusia.
waladzi ja'alalakumul ardo firosa, dan seterusnya. Semuanya itu untuk manusia. Babi untuk manusia, anjing untuk manusia, ya, kotoran-kotoran semuanya juga untuk manusia. Nah, maka bagaimana supaya yang haram itu tadi bisa bermanfaat, bisa berguna untuk kita semua. Nah, yang bisa berpikir itu adalah kolbu itu tadi, ya, kolbu itu bisa untuk melakukan itu. Maka hadis itu diakhiri dengan masalah hati itu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Dua yang pertama yaitu Bukhari dan Muslim, dua kitab tersebut namanya Jami'us Shahih. Semuanya itu sahih, ya, dua kitab hadis itu. Karena dia tidak memuat hadis-hadis dhaif, tidak memuat hadis-hadis hasan. Kalau dua yang terakhir yaitu Imam Abu Daud dan Tirmizi, nama kitabnya itu kitab Sunan. Kitab Sunan ini adalah kitab yang memuat semua jenis hadis, baik yang sahih, yang dhaif ataupun yang hasan, itu dimuat semuanya. Tetapi dijelaskan bahwa hadis ini sahih, hadis ini dhaif, hadis ini hasan, disebutkan di dalam kitab Sunan itu. Ya, Sunan itu tadi Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Kitab itu kitab Sunan, Sunan Ahmad. Di dalam hadis-hadis itu disebutkan apakah hadis itu sahih atau dhaif atau hasan. Kalau di dalam kitab-kitab yang lain itu tidak disebutkan. Dalam Jami'us Shahih sudah jelas semuanya sahih. Itu riwayat Bukhari. Bukhari itu dilahirkannya bukan di Arab tapi di Uzbekistan, daerah Bukhara, ya. Bukhara itu kecamatan Bukhari. Jadi kalau ada orang Indonesia lalu diberi nama Bukhari, ya, bertapaul kepada Imam Al-Bukhari, padahal lahirnya bukan di Bukhara gitu, ya, tapi lahirnya di Tarogong. Jadi kalau dari Tarogong itu namanya, ya, Al-Tarogongi gitu, ya. Ada ulama besar di Mekah namanya Muhammad nama aslinya. Kemudian diberi nama Khotib Al-Minangkabawi. Itu orang Minangkabau, Sumatera Barat, ya. Kemudian ada yang dari Palembang namanya Abdus Somad Al-Falimbani. Kemudian ada Imam Nawawi. Nah, itu tetangganya Pak Ustadz Yudi, ya. Itu dia dari Banten, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu salah satu cicitnya Ki Haji Ma'ruf Amin gitu. Itu cicitnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan banyak ulama-ulama lain yang bukan orang Saudi Arabia. Kenapa Allah menciptakan ulama di luar Saudi Arabia? Karena Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya orang Arab saja, bukan hanya orang Mekah saja. Maka banyak ulama dari luar Arab Saudi. Dari Spanyol itu banyak. Misalnya Syekh As-Satibi, Al-Qurtubi, itu tafsir Al-Qurtubi, itu dari Cordoba. Qurtubi itu Cordoba gitu. Jadi banyak ulama-ulama Islam yang bukan dari Arab, termasuk Bukhari. Al-Bukhari itu bukan orang Arab, ya. Imam Bukhari itu, tapi orang Rusia, ya, Uzbekistan gitu. Bapak dan Ibu sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Saya pertanyaan, Pak? Mangga. Oh ya. Demikianlah kajian dan informasi yang